Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Silakan diantar dulu ya. Jazakallah khair. Alhamdulillah cukup, ibu cukup belakang. Diperluas dulu agak maju sehingga yang masuk nanti bisa mengikuti ya. Selanjutnya. Suka baca Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis yang keduanya menerangkan tentang Jibril yang sedang menyamar. Jibril menyamar ingin mengikuti pendidikan Nabi, tiba-tiba ikut di dalam kajian ta'lim Nabi, entah dari mana sudah tiba di hadapan Nabi. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah." Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di lingkaran bersama Rasulullah, tiba-tiba ittala 'alaina tiba-tiba muncul seorang laki-laki entah dari mana datangnya, pakaiannya putih bersih, syadidus sawadi sya'r, rambutnya hitam persis rapi, la yura 'alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas-bekas capek menempuh satu perjalanan, wala ya'rifu minna ahadun, kami tidak tahu siapa dia, tidak ada seorang pun di antara kami tahu siapa dia. Yang menarik, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sudah duduk di hadapan Nabi, yang paling depan di hadapan Nabi. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan kedua lututnya di dekat dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhizayhi, meletakkan dua tangannya di telapak di pahanya. Wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang hari kiamat di akhir pertanyaannya. Ini sudah kita bahas. Namun yang menarik di muqaddimah hadis ini, ternyata Jibril disebut oleh Nabi sedang menyamar menjadi seorang murid sekaligus guru. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan ajaran agama kalian. Para ahli hadis menyebutkan, muqaddimah hadis ini menyebutkan Jibril tiba-tiba berada di hadapan Nabi. Ini adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita sudah datang ke majelis ilmu, bergegas untuk mendapatkan saf yang paling depan. Bergegas untuk mendapatkan saf yang paling depan. Mendekat kepada pengajar itu lebih baik, ini adab dari menuntut ilmu dan hadis yang telah dibacakan tadi. Kenapa? Karena orang yang paling depan, yang paling mendekat, itu cenderung satu akan serius dalam mendapatkan pengetahuannya, dalam menempuh pengajarannya. Kedua, cenderung tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa memalingkannya, bahkan ditahan nanti. Misal mau ngantuk saja sudah malu ya, bisa ngantuk di hadapan guru gitu kan? Baik. Ada hal-hal yang misalnya bisa memalingkan dia. Ada SMS kelihatan pegang HP dirubah jadi merekam, simpan di depan kan? Di belakang itu bisa terganggu kita. Mau mengerjakan apa saja bisa, mau bikin status bisa, mau SMS-an bisa, sedang tahlil di al-ihsan gitu ya kan, duduk di belakang. Kalau di depan tidak bisa. Nah itu diantara hadis yang bisa kita ambil maknanya. Kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah. Jadi mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam manfaat ilmu yang bisa dipelajari. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kajian kita di pagi ini akan melanjutkan topik yang telah kita bahas di bulan yang lalu mengenai kajian sunnah nabawiyah, yaitu segala aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam malam dan siangnya dalam 24 jam yang bisa kita pelajari sebagai sunnah kehidupan kita. Jadi kajian kita tentang nahat nabawiyah mendalami perilaku aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam dari mulai
Yang kedua, kita mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu bagi orang-orang yang mengikuti sunnahnya akan diberikan hadiah oleh Nabi ketika di akhirat nanti dia akan tinggal bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, nanti ada tingkatan 4 tingkatan surga yang bisa ditinggali oleh setiap muslim. Yang paling pertama bersama Rasulullah, yang kedua nanti yang tinggal di tempat surga, yang ketiga yang rumahnya sebelas langit dan bumi, dan yang keempat yang tidak disebutkan sifat penting dalam Quran, tapi disebutkan oleh Nabi la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Jadi keempat tingkatan dia ada semuanya di Quran dan Sunnah. Yang pertama bersama Rasulullah, siapa mereka? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, dia sungguh telah mencintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku nanti di surga. Tingkatan orang yang paling utama. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini, di dunia kita tidak bisa melihat Rasulullah, di dunia kita tidak bersama Rasulullah, tapi di akhirat nanti mudah-mudahan insyaallah kita bisa menatap keagungannya, melihat kemuliaannya, dan berinteraksi kesehariannya tanpa terpisahkan oleh maut lagi bersama Rasulullah SAW. Karena itu ya teman sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan mempersingkat dulu bahasan yang telah lalu. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana sifat Nabi SAW ketika bangun dari tidurnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang barangkali Allah atau mengingat hadisnya nanti bisa dilihat di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 981. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 981, hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya persingkat, Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini sifatnya apa? Saat bangun dari tidurnya, beliau bangun tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Dibangun dari tidur, beliau duduk. Kemudian yamsahu mata Allah, menghapus sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya, di matanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi dalam bangun tidur, jadi duduk dulu. Kemudian masih ada sisa-sisa kantuk, kita bersihkan dulu di mata kita. Setelah itu kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. Ini barangkali yang belum banyak mengetahui. Membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran yang dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai ayat ke-200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum 10 ayat terakhir. Selesai itu baru kemudian membaca doa. Kita berhenti sampai di sini kemarin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berkhusnudzan kita kepada Allah bahwa sebagian ikhwan kita, alhamdulillah, boleh jadi 85% telah mengamalkan ini. Tapi yang 15% belum teramalkan, yaitu yang membaca surah Al-Imran 10 ayat terakhirnya. Ya? Dengan kajian ini insyaallah kita belajar untuk membaca. Pelan-pelan kita hafalkan, setiap bangun tidur insyaallah kita amalkan itu. Baik, ya. Jadi itu sampai di situ pembahasan kita pertemuan yang lalu. Sebelum saya teruskan kepada fase selanjutnya, saat kita sudah bangun, kemudian duduk, membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah setelah yang disebutkan hadisnya. Lalu akan masuk kepada fase selanjutnya. Sebelum kita teruskan, saya ingin sedikit memotivasi dan bertanya kembali. Siapa yang meriwayatkan hadis ini yang saya sebutkan pertemuan lalu? Abdullah bin Abbas, atau dikenal sebagai Ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian, kita ambil dulu 15 menit untuk menerangkan kurang lebih, menerangkan siapa Ibnu Abbas ini. Kebanyakan kita bila membaca satu hadis berikut terjemahannya, itu cenderung selalu memahami isi hadisnya saja, membaca langsung ke redaksinya saja. Jarang di antara umat Islam yang tergerak hatinya untuk menelusuri siapa sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini. Berapa usianya? Bagaimana cara dia meriwayatkannya? Apa motivasi yang menjadikan dia ingin meriwayatkan hadis Nabi? Orang-orang yang selalu melihat pada unsur yang pertama ini, yang meriwayatkannya, itu biasanya menemukan sisi-sisi lain untuk memotivasi bagaimana dia bisa beramal dalam hidupnya. Karena itulah para ulama hadis membagi hadis kepada 2 bagian. 1, mempelajari
maka dari berubah menjadi ha radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Bila yang meriwayatkan itu dua orang, atau perhatikan betul, bila yang meriwayatkan dua orang atau satu orang, tapi ayahnya memiliki peran atau orang tuanya memiliki peran dalam kebaikan anaknya itu sehingga sanggup bisa meriwayatkan hadis, maka berubah kalimatnya dari an atau anha menjadi anhuma. Ya. Supaya riwayat satu radhiyallahu anhu bila laki-laki, yang kedua radhiyallahu anha bila perempuan, yang ketiga radhiyallahu anhuma bila diriwayatkan oleh dua orang periwayat hadis atau diriwayatkan oleh seseorang tapi orang tuanya, baik itu ayah atau ibunya, punya peran dalam mendidik anaknya ini sehingga anaknya bisa tumbuh dengan baik meriwayatkan hadis, maka dirubah kalimatnya dari anha atau anhu menjadi anhuma. Semoga Allah memberikan ridha kepada kedua, artinya kepada anaknya plus orang tuanya. Artinya berubah. Bila diriwayatkan oleh banyak orang, dirubah menjadi anhuma. Ada tambahan sedikit khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, para ahli hadis biasanya tidak menggunakan dengan radhiyallahu, tapi menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Ali, doa yang disematkan kepadanya menjadi karamatullah wajah. Ini khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Konon kabarnya ini ada dua riwayat. Ali bin Abi Thalib ini yang pertama selama hidup itu tidak pernah melihat teman tadi dibandingkan dengan hal yang paling buruk dalam dirinya sehingga dimuliakan oleh Allah kepada dia sebutkan Allah tadi. Jadi dia mencoba riwayat beliau. Tapi riwayat ini agak lemah. Yang paling kuat riwayatnya adalah Ali bin Abi Thalib satu ketika sedang bersama Rasulullah lewat seorang perempuan tak sengaja tertatap oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah. Ya Ali, pandangannya tertawa. Seterusnya syaitan yang menggoda. Ketika dipalingkan itulah kemudian muncul doa karamahullah wajah yang memuliakan wajahnya dengan memalingkannya kepada yang lebih baik dari hal-hal yang maksiat. Itu langsung dipalingkan. Bapak jangan salah ambil rumus ya. Tatapan yang pertama artinya jangan berkedip dulu katanya. Lihat dulu, baru setelah itu berpaling. Bukan, ketika melihat ada syahwat langsung kita palingkan. Ya. Nah, kaitan dengan hadis yang kita bahas di Al-Bukhari 181 itu, doa untuk Ibnu Abbas itu selalu menggunakan anhuma. Semoga Allah meridhoi kepadanya dan kepada orang tuanya. Bahkan saking kuatnya bapaknya ini, nama sendiri, nama yang meriwayatkan ini, nama anaknya itu tidak banyak dikenal. Orang taunya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu itu artinya anak, Abbas itu ayahnya, anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Sekarang kita perhatikan betul. Abdullah anaknya Abbas. Siapa itu Abdullah? Siapa itu Abbas? Saya akan bahas ini dulu pelan-pelan. Abbas itu adalah salah seorang paman Nabi, satu dari 11 paman Nabi. Nabi SAW memiliki 11 orang paman. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Di paman yang pertama itu berjuluk Al-Harith. Ada yang kedua namanya Qusam. Ada yang bernama Abdul Uzza. Pernah dengar Abdul Uzza? Belum pernah dengar. Kalau Abu Lahab kenal? Kenal di mana? Ya. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Nama aslinya Abdul Uzza. Karena beliau itu sangat tampan, saking tampannya luar biasa, seolah tidak ada celahnya. Kalau api itu, api yang sangat jernih, tidak ada campurannya, bersih, itu disebut dengan lahab.
Disebut dengan Abu Lahab karena saat itu tidak ada yang paling tampan, yang paling ganteng menandingi ketampanan Abu Lahab. Okay? Tapi dengan ketampanannya, dengan kecerdasannya, tidak mampu menjadikan dia untuk bisa masuk Islam. Padahal punya 4 anak, yang 3 masuk Islam, yang 1 tidak. Jadi Abu Lahab itu 3 anak yang masuk Islam, yang 1 tidak. Yang 1 ini nanti ikut bapaknya, namanya Utaibah, meninggal atau tewas diterkam oleh singa di Zarqa. Jadi menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika satu kali dia sedang bepergian, diterkam oleh singa di daerah Zarqa. Itu Utaibah namanya. Selanjutnya ada namanya disebut dengan Abdus Syams, ada yang namanya Hijil, ada yang namanya Abdu Manaf. Pernah dengar? Imran, pernah dengar? Baik. Atau yang lebih populer dengan sebutan Abu Thalib.